Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Oke, meskipun rasanya masih melempem, tapi oke lah ya dibandingkan 10 hari yang lalu ketika Bitcoin turun banget hingga 80.000 dolar. Ya, hari ini di bulan Desember atau di Desember awal, ya mudah-mudahan semakin menyala gitu ya. Menyalanya bukan warna merah, tapi ke hijau gitu ya. Oke, kita lihat hari gini Bitcoin di angka 91.000 dolar. Kalian nyangka nggak di tahun 2025 ini Bitcoin udah standnya di atas 80 atau 90 ribuan dolar. Bahkan tertingginya di tahun 2025 ini adalah 126.000 dolar. Jadi benar-benar menyala banget gitu ya. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luarnya apa Bang untuk menahan beberapa aset kripto dan untuk dalam jangka panjang? Yes, jawabannya pakai Bitget. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya pakai Bitget ini sejak tahun 2021, artinya sudah 4 tahun mau ke 5 tahun tahun depannya saya pakai Bitget ini. Kenapa pakai Bitget? Enak aja. Kalau menurut saya pribadi trade-nya itu 0%. Kemudian untuk store atau withdrawal-nya itu bisa menggunakan peer to peer. Jadi nggak pakai biaya lagi. Terus di Bitget nggak ada namanya gangguan tiba-tiba pemeliharaan, maintenance dan lain sebagainya, itu nggak ada. Itu ya, enak dan lancar aja pakai Bitget ini. Apalagi kalian klik aja itu di deskripsi video ada tulisan Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Kotak misteri ini senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh kurang lebih Rp350.000 sampai dengan Rp400.000. Ih, lumayan banget kan? Namanya kotak misteri, jadi dapatnya kan random. Kalian bisa dapat Bitcoin, Ethereum, SRP, Solana, BNB Coin, BGB Token, Shiba Inu, PP, dan lain sebagainya. Selain itu juga mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan hingga 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Nah, sebelum ya ini sudah masuki di bulan Desember, jadi selamat datang di bulan Desember dan ini adalah kuartal keempat di tahun 2025 ya. Jadi masih ada tinggal 31 hari ke depan atau 30 hari ke depan lah ya, sebelum menuju ke tahun 2026. Nah, oke, kita bahas dengan beberapa aset kripto. Tapi ingat tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena lingkungan ahli kalian sendiri. Oke, informasi pertama sebelum kita masukkan dalam beberapa altcoin ataupun meme coin. Dan di sini Ketua The Fed atau Federal Reserve Amerika Serikat ya, di sini mereka bakal berbicara pada hari besok tuh pada jam 8 malam. Nah, kita lihat waktu setempat ya. Dan QT berakhir pada hari yang sama dan rumor mengatakan dia akan mengumumkan awal QE ya atau pencetak uang. Dan semua mata tertuju pada si Powell ini. Kita tunggu aja ya. Kemudian ini beberapa agenda yang perlu kalian perhatikan di minggu pertama di bulan Desember. Itu kalau kita lihat di sini ada beberapa yang perlu kalian perhatikan dalam beberapa agendanya. Nah, kita lihat di nanti ada di Monday ada Powell berbicara, kemudian KTN atau berakhir, kemudian PMI data dan ISM manufacturing bakal dilakukan, kemudian juga di hari selanjutnya ada use trade deficit, kemudian initial jobs claim, kemudian di Wednesday-nya ada additional PMI dan AFC, kemudian di hari Jumat ada VC inflation data dan kita lihat volatilitas besar bakal terjadi apakah di minggu ini atau seperti apa, kita tunggu aja ya. Oke, kita masuk dalam beberapa altcoin. Nah, kita lihat Fear and Greed menunjukkan di minggu awal Desember ya di angka 20 dibandingkan di akhir kemarin, di akhir November ya, itu di angka 8. Gila banget, 8 ya, ketakutan yang sangat ekstrim ya, menunjukkan beberapa aksi jual yang tinggi sehingga rasa takut yang sangat luar biasa. Bahkan ini kalau kita lihat dari pernyataan Changpeng Joe Biden ya, belilah katanya di saat rasa ketakutan semakin tinggi ya. Kemudian jual lah ya ketika ya di sini di angka pada saat momen kepercayaan dengan angka yang terbaik. Nah, itu sepertinya saat ini apakah waktu yang tepat untuk melakukan entry. Nah, ini kalian perhatikan ya. Oke, kita bahas dari beberapa altcoin yang perlu kalian tahan di tahun 2026 mendatang atau di Desember inilah ya. Oke, yang pertama jelas banget ada XRP. XRP adalah salah satu altcoin yang menjadi hype banget apalagi setelah pemilu Presiden Amerika Serikat ya di tahun 2024 lalu. Bahkan di tahun 2024 ya, XRP adalah salah satu altcoin dengan kenaikan yang cukup tinggi yang tadinya di bawah $1, kemudian saat ini udah stand di atas 2 atau di tertinggi mereka di tahun lalu itu hingga $3 kurang lebih ya.
Dan kita lihat juga bahwa XRP adalah salah satu altcoin yang cukup stabil dan bahkan dalam beberapa tahun terakhir dikatakan sebagai stablecoin. Kenapa stablecoin? Karena harganya nggak naik-naik, nggak jauh-jauh dari angka $1. Makanya tapi di tahun 2024 kemarin pergerakan dia cukup oke. Makanya kita lihat di tahun 2026 apakah bakal menunjukkan taring dari si XRP. Sebenarnya XRP ini hal wajar untuk harganya itu ya udah standnya di atas $10 lah ya. Sesuai dengan koin mereka gitu ya yang luar biasa dan XRP tersebut ya. Sebenarnya pantasnya di atas $10 gitu ya dari XRP ini. Atau mungkin $100 ke atas seperti Solana gitu ya. Oke, selanjutnya adalah Zcash atau ZEC ya. Ini adalah salah satu altcoin yang heboh banget. Kenapa hebohnya? Karena ini mirip banget seperti Bitcoin. Apalagi ya, kalau misalnya lihat supply mereka itu mencetak 21 juta koin ya, sama seperti Bitcoin. Dan aset kripto ini adalah terdesentralisasi yang mana berfokus pada privacy dan anonimitas ya, dengan menggunakan teknologi kriptografi yang memang benar-benar canggih gitu dari Zcash ini. Dan ini adalah salah satu altcoin yang menjadi pusat perhatian di bulan November lalu. Dan khusus bukti tanpa pengetahuan termasuk Zero Knowledge Proofs atau Zcash-Nark ya, ini mereka keren banget. Ini adalah aset digital yang merupakan fork dari Bitcoin sendiri ya. Bahkan mereka menawarkan tentang fleksibilitas dengan menyediakan dua jenis address atau alamat. Bahkan adanya alamat transparan yang mirip dengan Bitcoin dan alamat terlindung atau shielded yang mengekspresikan detail transaksinya. Jadi ini mirip banget seperti Bitcoin. Bahkan ada sistem penambangannya juga. Wah, gila keren banget nih ya dari Zcash. Makanya ini salah satu altcoin yang berpotensi oke gitu ya di tahun 2026 mendatang. Oke, selanjutnya adalah Hyperliquid. Nah, ini menjadi idaman beberapa para whale ya. Dan ini adalah salah satu altcoin yang menarik perhatian di tahun 2025 ini ya. Jadi Hyperliquid ini adalah semacam DEX juga atau bursa terdesentralisasi yang berformat tinggi, bahkan yang berfokus pada perdagangan kontrak perpetual ya, dibangun di atas blockchain layer pertama milik mereka sendiri ya. Bahkan platformnya ya itu menggabungkan kecepatan dan pengalaman pengguna bursa terpusat atau CEX dengan keamanan dan transparansinya dari blockchain ya. Ada beberapa keunggulan platform mereka tuh menggunakan buku order yang sepenuhnya on-chain dan mengimplementasikan konsensus khusus Hyper BFT ya. Dan fokus utama mereka itu adalah perdagangan derivatif, khususnya kontrak perpetual dengan efisiensi dan kecepatan yang mendeklarasikan bursa tradisional. Kemudian untuk keamanan dan transparansinya ya udah nggak ada ragukan lagi sih ya buat si Hype ini. Nah, jadi mereka memiliki token yang bernama Hype Token dan itu adalah salah satu token yang banyak banget digemari oleh beberapa para whale untuk melakukan perpetual. Nah, selanjutnya adalah Toncoin. Nah, kenapa Toncoin atau Telegram Coin lah ya ini? Ini kalian tahu nggak di tahun 2024, 25 ini nggak kelihatan sama sekali ya Toncoinnya. Dia melempem gara-gara banyak airdrop dari mini app Telegram mereka ya. Itu banyak yang nggak sesuai dengan harapan. Airdropnya banyak dari Telegram, tapi hasilnya itu nggak sesuai. Artinya banyak yang kecewa lah ya. Dan sehingga sedikit menurun dari performa dari blockchain mereka maupun dari koin mereka sendiri ya. Jadi Toncoin ini adalah asli dari blockchain The Open Network atau dari Ton sendiri, yang mana digunakan untuk transaksi, biaya jaringan, dan layanan lain dalam ekosistem dari Ton sendiri ya. Bahkan ya, awalnya ini dikembangkan oleh Telegram. Dan project ini itu kemudian dilanjutkan dan oleh komunitas independen dan disebut sebagai The Open Network atau dari Ton sendiri, atau yang saat ini digunakan sebagai kata Toncoin ya. Digunakan untuk membayar biaya transaksi serta untuk melakukan staking, bahkan untuk mengamankan beberapa jaringan melalui peran validator dan nominator. Jadi banyak banget di sini ada menjalankan aplikasi dan membeli barang koleksi digital NFT, dan mereka juga menggunakan jaringan yang diamankan melalui model konsensus proof of stake ya, di mana pemegang Toncoin itu dapat berpartisipasi sebagai validator atau nominator untuk mendapatkan imbalannya. Ya, jadi asal-usul project ini tuh awalnya itu dikenal sebagai Telegram Open Network atau Ton sendiri yang dikembangkan oleh Telegram sendiri ya. Dan kita lihat apakah ada gebrakan terbaik di tahun 2026 mendatang. Kita tunggu aja. Jadi perlu dipantau banget buat si Toncoin ini. Ya, selanjutnya beberapa meme coin juga. Ada PP yang perlu kalian perhatikan karena ini saat ini udah di bawah 0,1 rupiah, di bawahnya 0,09 rupiah
0,08 rupiah buat si PP. Ini sebenarnya dapat harganya murah banget, dapat diskon banget, apalagi ini di akhir tahun 2025 ini. Sebenarnya di pertengahan kemarin harga PP sempat kuat di angka 0,3, 0,2an rupiah, 0,4 rupiah. Jadi benar kencang banget. Sebenarnya tahun kemarin PPK mencapai puncak tertingginya di bulan Desember. Apakah ini bakal terulang juga di bulan Desember tahun ini? PP bakal mengulangi sejarah mencapai puncak tertingginya, kita tunggu aja ya. Kemudian juga ada si Shiba Inu, ada Dogecoin, dan ada juga BGB token. Ini adalah salah satu altcoin yang setiap tahun lebih cenderung ke naik ya. Bahkan kalau bisa lihat harga awal mereka berdiri itu adalah harganya 0,05 dolar. Dia sudah melakukan kill 2.0 dan saat ini udah stand di atas 3 dolaran. Tertinggi dia itu terjadi di tahun 2024 atau tahun kemarin ya, di bulan Desember juga, yang mana di angka 8 dolaran. Nah, makanya ini salah satu altcoin yang cenderung lebih ke bullish, bahkan komunitas sentimennya itu 81%, menandakan BGB bullish. Oke, kita lihat ya beberapa altcoin dan meme coin tersebut, tapi ingat kita tetap disclaimer karena jangan FOMO, kalau FOMO itu malah berisiko ya. Dan selalu analisa terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam market. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kepada kalian semua, ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena dikuali kalian sendiri, selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tenang dan santai. Terima kasih.